Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Ganisena untuk mata pelajaran seni budaya kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 6 yang berkaitan dengan berkenalan dengan teater. Persiapan seorang aktor. Unit 2, belajar mengenal jenis teater yuk. Berikut penjelasannya. Unit 2, belajar mengenal jenis teater yuk. Ya, kalian sudah paham mengenai apa itu drama dan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teater. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, teater itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melihat bahwa sejak kita bangun tidur, kita akan mengalami berbagai peristiwa yang dapat kalian ubah menjadi sebuah karya sastra berbentuk drama. Setelah kalian mendapatkan informasi mengenai alur atau plot, penokohan, latar tempat, dan latar waktu, itu akan mempermudah kalian dalam membuat karya sendiri. Tetapi, sebelum membuat sebuah drama singkat, kalian harus mengetahui jenis-jenis drama yang pernah ada. Secara sekilas, kalian akan diperkenalkan dengan drama tragedi, komedi, dan tragikomedi. Pada dasarnya, pembagian tersebut didasarkan pada genre teater barat yang kita gunakan untuk kepentingan perkembangan teater dalam negeri. Pembagian teater berdasarkan pengkisahannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tragedi, yang kedua ada komedi, dan yang ketiga ada tragikomedi. Yang pertama yaitu drama tragedi. Kalian tentu pernah mendengar lagu Panggung Sandiwara. Dalam lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar tersebut, dikatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Ya, tragedi memang dari Yunani. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah gambar dari drama tragedi Romeo dan Juliet. Keduanya adalah tokoh atau karakter protagonis dalam drama Romeo and Juliet karya dramawan Inggris yang terkenal, yaitu William Shakespeare. Lalu, mengapa keduanya ditampilkan dalam keadaan sudah meninggal? Jadi begini, orang Yunani mengatakan bahwa tragedi adalah cerita berakhir pada kematian tokoh-tokoh protagonisnya. Contohnya seperti alur cerita dari drama tragedi Romeo and Juliet ini. Apakah ada cerita semacam itu di Indonesia? Tentu ada. Coba kalian cari kisah Prono Citro dan Roro Wedhus. Yang kedua yaitu jenis drama komedi. Kalau Anda lihat gambar di bawah ini, apakah Anda akan tertawa terbahak-bahak? Tentu saja tidak. Karena yang pertama, Anda belum tentu paham konteksnya. Yang kedua, adegan tersebut memang tidak untuk membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Lalu komedinya di mana? Nah, di sini pembahasannya. Komedi adalah drama atau pertunjukan teater ringan yang berakhir dengan bahagia. Tokoh-tokoh protagonis mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya drama komedi yaitu A Midsummer Night's Dream, karya William Shakespeare. Bukankah cerita-cerita ringan penuh kelucuan dan berakhir bahagia juga banyak di negeri kita ini? Sebut saja seperti dongeng Si Kabayan, Pak Belalang, dan Si Pandir Kelana. Adalah cerita-cerita yang tidak kalah hebatnya dengan karya Shakespeare. Silakan nanti Anda cari seseorang yang pandai bercerita tentang kisah-kisah ringan penuh kelucuan dan yang berakhir bahagia di daerah tempat Anda tinggal. Catat dan pelajari cara pencerita itu bertutur.
catat juga atau rekam cerita yang ia tuturkan. Yang ketiga ada drama tragikomedi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tragikomedi adalah drama atau pertunjukan yang berisi kesedihan dan kelucuan. Nampaknya belum ada definisi yang baku mengenai hal itu. Yang jelas, drama berjenis tragikomedi memuat hal-hal yang lucu dan hal-hal yang menyedihkan sekaligus. Apakah cerita semacam itu ada? Kelompok teater mahasiswa yang berjudul Teater UI pernah memainkan Nyonya Zanasians ulang di GBB pada tahun 2014 yang lalu. Naskah ini merupakan salah satu drama berjenis tragikomedi. Terdapat unsur-unsur kelucuan dan kesedihan di dalam drama ini. Berikut adalah cuplikan dari pertunjukan teater tragikomedi karya Friedrich Dürrenmatt. Jenis drama semacam ini sebelumnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Kata tragikomedi sendiri muncul dari dramawan Romawi yang bernama Plautus. Plautus menggabungkan dua karakter lucu dan sedih dalam diri Mercury, seorang raja yang naskahnya Amphitryon. Di masa Elizabethan, William Shakespeare menulis naskah The Merchant of Venice dan dianggap sebagai salah satu drama tragikomedi yang paling baik. Di Indonesia, banyak sekali naskah-naskah tragikomedi yang tercipta. Hal itu tidak dipungkiri karena naskah-naskah surrealis dan absurd Eropa banyak yang muncul sebagai drama tragikomedi. Naskah-naskah karya Putu Wijaya sebagian besar merupakan drama berjenis tragikomedi. Sebut saja naskah Dar Der Dor, Anu, Hum Bimpa, dan lain-lain. Naskah-naskah Arifin C. Nur juga banyak yang berjenis tragikomedi. Di antaranya adalah Orkes Madu, Umang-Umang, Kapai-Kapai, Sumur Tanpa Dasar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembagian teater berdasarkan alirannya, yaitu ada teater realis, teater surrealis, teater absurd. Kita bahas untuk yang pertama dulu yaitu teater realis. Realisme dalam drama atau teater memiliki hubungan yang erat dengan tradisi drama atau teater realis di barat. Drama atau teater realis lahir dari dinamika sejarah masyarakat di barat. Aliran yang paling populer di dunia ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Inggris pada abad ke-12 yang dimotori kelas bourgeoisie. Berikut merupakan gambar pertunjukan teater realis Musuh Masyarakat karya Henrik Ibsen oleh Teater Bell Bandung. Yang kedua yaitu jenis teater surrealis. Surrealisme pada dasarnya adalah sebuah gerakan budaya yang muncul pada pertengahan tahun 1920-an. Aliran surrealisme ini boleh jadi merupakan aliran yang banyak dikenal dalam bidang seni dan penulisan. Kalian mesti tahu bahwa gerakan ini muncul di kota Paris, Prancis. Ciri khas dari surrealisme adalah bahwa karya-karya yang muncul dari aliran ini memiliki unsur kejutan. Misalnya, sebuah barang secara tak terduga ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Demam surrealisme melanda Indonesia pada tahun 1970-an. Pada masa ini muncul novel, lukisan-lukisan, karya-karya seni rupa, dan karya-karya teater. Berikut merupakan cuplikan dari pertunjukan teater surrealis Petang di Taman karya Iwan.
Selanjutnya ada teater yang berjenis absurd. Sudah ditampilkan sebuah gambar di samping yang merupakan cuplikan pertunjukan teater absurd. Kata absurd dalam teater mengacu pada sebuah aliran yang menggunakan tampilan efek abstrak. Beberapa elemennya merupakan penggabungan dari banyak seni seperti mimik, balet, akrobat, sulap, dan musik. Dalam teater absurd, objek dipandang lebih penting daripada bahasa. Artinya, apa yang terjadi atau peristiwa yang lebih penting daripada apa yang dikatakan tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Anda harus dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik kata atau peristiwa, dan itu adalah satu hal terpenting dalam teater absurd. Sebagai tambahan, sebuah pertunjukan teater absurd, Anda hampir tidak akan dapat menemukan struktur dramatis yang linear dan konflik yang dramatis. Anda masih dapat menemukan konflik perselisihan antar karakter. Akan tetapi, semua hal tersebut akan menjadi tidak berarti kecuali pada penemuan makna yang dalam. Demikian pembahasan mengenai modul 6 berkaitan dengan berkenalan dengan teater. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, kami dari PKBM Gadisena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.